Dan kita akan melangkah ke kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana lagi-lagi Italia menemui jalan terjal setelah absen di dua edisi sebelumnya. Kali ini pun harus melalui jalan playoffs karena ada tim yang begitu mendominasi yang tidak sejak tahun 98 di Perancis bisa mencapai ke partai puncak atau final dari World Cup, dan ini menjadi satu keadaan yang luar biasa menuju ke final round beraksi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Norwegia dengan rekor sempurna dan bahkan sempat tertinggal di San Siro tapi bisa membalikkan keadaan, dan ada peran luar biasa dari Erling Haaland yang menjadi nyawa bagi Norway di sepanjang kualifikasi untuk bisa meloloskan mereka. Apa yang terjadi dengan Italia, Aldi dan Sabto, dengan situasi mereka sudah unggul tapi kemudian berbalik? Memang sulit ya karena harus menang 9 gol untuk bisa menjadi juara grup. Targetnya. Apa yang menjadi masalah Italia di qualifying round kali ini, dengan juga adanya pergantian pelatih ke Gattuso seperti juga belum bisa menyelamatkan mereka untuk bisa lagi otomatis menuju ke World Cup? Iya, kalau yang disinggung oleh Gattuso kan yang menjadi masalah sekarang kan sistem kualifikasi, di mana dia marah sama FIFA. Yeah. Which is salah alamat, karena yang menentukan kualifikasi itu bukan FIFA tapi UEFA. Dia compare sama CONMEBOL, dia compare sama CONCACAF, dia compare sama CAF. Ya beda sekarang karena jumlah peserta juga beda, terus juga penyerapan dari beberapa konfederasi lain juga beda gitu, dan dia compare sama tahun 90 di mana waktu itu Eropa banyak kok yang masuk gara-gara bla 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 bla. Ya sekarang kan emang beda. Sepak bola berubah gitu kan. Banyak negara-negara yang tadinya nggak ikut Piala Dunia jadi ikut. Norwegia sejak 98 akhirnya ikut lagi gitu. Emang salah alamat marahnya Gattuso, dan buat gua kalau apa yang paling menjadi masalah dari Italia, buat gua satu roster ya. Dari tim ini mungkin yang menjadi top class atau world class player cuma 3-4 pemain doang. Selebihnya pemain mediocre di Italia ini. Mungkin 3 pemain, 4 pemain oke lah world class. Salah satunya goalkeeper, sisanya tebak sendiri siapa aja. Terus yes, mereka punya target untuk bikin 9 gol. Cuman kan target utama mereka menang dulu dong. Mereka gagal mempertahankan gitu loh. Dan di saat mereka harus home and away kalah dari Norwegia, itu aja kan udah jadi catatan buruk gitu kan. Bahkan lawan Moldova juga susah payah ya. Moldova loh ya kan. Artinya memang secara kualitas ya emang Italia, gue yakin fans Italia kangen lihat Italia ini ada di puncak lagi gitu. Cuman ya faktanya demikian gitu, bahwa sekarang Italia dengan roster yang 3-4 pemain world class tapi sisanya berkembang gitu, dan juga dilatih oleh pelatih yang buat gue mediocre juga gitu. Gattuso bukan pelatih bagus lah, kita harus fair to fair aja. Dan dalam transisi perpindahan dari Spalletti ke Gattuso juga kan sedikit rancu, dalam arti gini, dalam pegangan Spalletti emang ini tim menyerang sekali 4-3-3 atau 3-4-2-1. Nggak mudah bagi Italinya Mancini walaupun mereka juara di 2020 untuk merubah gaya permainan, identity untuk dari bertahan ke semenarik itu, semenyerang itu pun nggak gampang. Nah sekarang Gattuso tuh ada di tengah-tengah bahwa gaya bermain gua bertahan nih, tapi materi pemain ini udah lama diajak bermain menyerang gitu. Lihat rataan ball position Italia tinggi loh, kontrol terus, mereka sangat amat mendominasi pertandingan. Namun lagi-lagi karena roster atau penyerang mereka khususnya ya nggak di sana levelnya, ya gimana lu mau menciptakan banyak peluang tapi nggak efektif. Sementara Norwegia, kayak tadi itu sebenarnya tuh Haaland jadi mimpi buruk Italia. Gue setuju Haaland and friends. Sekarang nggak cuma Haaland, Norwegia itu nggak cuma Haaland, tapi lihat di kiri ada Nusa, di kanan ada Strand Larsen. Dan ini bukan Norwegia yang full tim loh, nggak cuma Odegaard yang absen, banyak kok pemain yang absen juga lain. Di belakang juga efektif, belakang kiper juga bagus banget. Artinya bahwa Norwegia ini layak untuk diperbincangkan nanti di World Cup, dan gue yakin grup-grup atau tim-tim lain tuh takut ketemu Norwegia gitu. Karena apa? Mereka nggak cuma Haaland tapi secara tim itu bagus, dan pada akhirnya mereka menuju ke Piala Dunia. Ini contoh bahwa sepak bola itu nggak cuma one man team gitu loh. Lu punya Haaland yang bagus, tapi kalau emang materi cast supporter aktrisnya gitu nggak mendukung, sulit. Messi harus menunggu punya materi teman-teman yang bagus dulu, punya Rodrigo de Paul dulu, harus punya Enzo Fernandez dulu, baru Hernandez dulu untuk bisa jadi juara dunia. Nah sekarang juga Norwegia kudu selain punya Haaland tapi punya materi pemain yang sama baiknya untuk mereka pada akhirnya menuju ke World Cup. Cuman kalau Italia
Berat. Solbakken luar biasa sukses. Ini juga Yes. kredit bagi Federasi Sepak Bola Norway dan juga government mereka yang sudah membangun 100 lebih artificial pitches di Norwegia, di seluruh Norwegia sekarang begitu banyak artificial pitches karena mereka tidak bisa tampil di pitch normal ketika musim dinginnya Iya. lebih panjang ketimbang summer. Betul. Dan kemudian ini banyak sekarang anak-anak yang di musim dingin pun bisa untuk berlatih dan ini terbukti dengan adanya Oscar Bob, adanya Nusa, bagaimana squad ini dipenuhi oleh talenta muda. Kita lihat juga bagaimana Erling Haaland 32 gol di 20 matches club and country di musim kali ini yang masih belum bahkan sampai pertengahan. Ini juga menjadi bukti bahwa Norway memiliki predator yang luar biasa ganas dan juga akan menjadi senjata kunci bagi mereka dan terbukti di qualification menjadi pemain yang sangat berbahaya di lini serang. Iya, mungkin komparasinya tuh kayak Islandia ya waktu itu ya. As a team tuh mereka emang bagus banget, yang orang lihatnya mungkin cuma Haaland ya. Dan Haaland ya emang monster lah ya. Kita bicara Haaland, kita bicara pemain yang nyetak 50-an gol dalam satu musim kompetisi dan begitu mudahnya dia mencetak gol. Ya mimpi buruk pasti buat semua pemain, tapi tanpa faktor pendukung tadi seperti Aldi bilang, ya kayak Wales lah ya ketika sampai semifinal Euro itu kan orang lihatnya bukannya Bale doang yang jago gitu, tapi kan di belakang-belakangnya banyak pemain yang bisa nge-support tim ini untuk menjadi tim yang tampil imbang dan juga dari sisi balance ya, well balanced team. Nah ini yang sedang dialami oleh Norwegia. Hampir semua lininya punya pemain-pemain oke. Tadi ya Oscar Bob aja masuk dari babak kedua ya, dari bench, dan dia bisa memberikan kontribusi yang cukup optimal. Dan ya kita akan lihat Norway yang sangat berbahaya menurut gue ya di Piala Dunia nanti dengan kombinasi para pemain. Kalau Odegaard balik lagi ke his prime-nya ya pastinya semakin baik juga buat Norway gitu. Yang menyedihkan ya memang Italia ya. Apa yang diklaim sama Gattuso tuh ya lucu sih. Kalau kita bicara kualifikasi CONMEBOL, justru orang banyak yang bilang ini one of the toughest qualifications yang bisa dialami oleh sebuah Toughest dan longest ya, hampir 2 toughest tahun dan longest, ya. betul agak panjang semua ketemu dan paling adil menurut gue ya, karena satu klasmen dan semuanya ketemu gitu. Dan kalau kita bicara persentase dari tim-tim dari CONMEBOL, mostly mereka bisa lolos dari grup gitu. Bahkan dari Europe kadang-kadang nggak semua bisa lolos gitu. Jadi kalau kita compare dari sisi percentage ya lebih punya kualitas untuk lolos, artinya tim ini cukup bagus di event sesungguhnya justru tim-tim dari CONMEBOL gitu. Jadi ya lagi-lagi salah alamat Gattuso. Kayaknya dia frustasi sama timnya. Publik San Siro sebetulnya nggak expect mereka bisa menang 9-0 juga gitu. Tapi at least you win lah. At least lo menang, lo bisa ngebuktiin bahwa kemarin di Norway ya oke, kita kalah, tapi di sini lo bisa balikin kemenangan. At least poin lo sama, walaupun lo akhirnya memang gak lolos. Ada pride-nya tersendiri lah ketika mereka bisa mengalahkan Norway di sini. Ya mereka udah bagus, unggul 1-0. Tapi begitu disamain 1-1, Biar Collapse. semuanya collapse. Dan semua nggak punya jawaban gitu. Donnarumma pun ketika ditanya sama media, gue juga bingung apa yang jadi masalah Italia. Kok kemasukan 1 gol, kita bisa langsung collapse, kita langsung bingung mau ngapain. Akhirnya kebobolan terus-terusan di 15 menit terakhir ya, karena banyak gol yang masuk. Dan itu justru nunjukin gimana paniknya tim Italia ketika mereka dibongkar, diekspos, dan juga bisa kemasukan begitu banyak gol. Ya ini gue rasa menjadi masalah Italia yang belum diadres dalam 3 Piala Dunia terakhir gitu ya. Lagi-lagi mereka harus masuk playoff dan 2 sebelumnya mereka tidak lolos. Kali ini nggak tahu juga, mereka dag-dig-dug juga nih ketemu siapa kan lawan-lawannya. Masih belum tahu. At least nanti di bulan Maret ya mereka akan tampil di playoff gitu. Tapi ya belum jaminan juga ya. Cuma ya kalau Gattuso kita bicara 5 pertandingan sebelumnya, sebenarnya 5 kali menang, ada sinyal atau ada harapan lah ya dari Italia untuk bisa at least bisa mencoba ya untuk menahan supaya Norway nggak lolos gitu. Tapi akhirnya di pertandingan terakhir yang paling menentukan justru Italia nggak punya jawaban. Ya, di style of play-nya menjadi masalah. Kenapa harus berpaling dari
resep yang udah begitu mujur gitu kan. Italia kita kenal 80s, 90s tim yang solid di pertahanan dengan midfield yang mungkin dua pemain gelandang bertahannya akan membantu pertahanan juga dengan para central defenders hebat. Tapi kali ini kita lihat di wingback keduanya terbang tinggi tapi tidak bisa di cover dengan baik ya. Di Lorenzo, kemudian juga di Marco, Bastoni pemain yang hebat di internasional tapi tidak bisa di copy di timnas Italia. Mancini pun juga sama. Jadi kalau digabungkan pemain-pemain hebat ini yang tampil luar biasa di Serie A dengan klub masing-masing tidak mempertunjukkan harmoni. Apakah level dari pelatihnya juga yang tidak di level elit membuat Italia sulit untuk bisa automatically lolos misalnya ke World Cup? Ya itu justru yang Juni kalau nggak salah Gattuso dipilih menjadi pelatih. Ya emang debutnya kalau nggak salah Estonia menang 5-0, meyakinkan tadi sinyal kayak yang Mas Heru bilang sinyal positif itu ada di awal. Cuman secara permainan belum menunjukkan identitas yang mau diapain nih tim gitu loh. Beda zaman Mancini yang emang yaudah kita bertahan aja gitu. Bermain ala Italia biasanya gitu. Spalletti ya jelas identitasnya menyerang, menarik lah gitu. Ada hubungannya juga dengan bahwa penonton dari Serie A itu pengen lebih menunjukkan sepak bola yang lebih atraktif, dan kita juga lihat tim-tim kayak Como, Inter, terus juga Bologna, Atalanta kan sekarang lebih ofensif, lebih attacking minded. Dan itu yang gue bilang tadi di awal, ada area abu-abu sekarang di Gattuso ini mau melanjutkan eranya Spalletti atau mau bermain udah kita balikin Italia itu bertahan, Italia itu katanya Cio bla bla bla. Nah itu tuh gue melihat adanya sisi abu-abu ini dari tubuhnya Italia, ditambah materi tim juga buat gue, apalagi khusus striker ya. Scamacca, Retegui mainnya di Katsia. Sorry to say gitu, maksudnya belum ada sama kayak Jerman juga, urusan roster juga Jerman juga bukan lagi mulus-mulus banget loh. Italia lebih parah lagi bahwa regenerasi mereka tuh gue bilang mandek ya, demikian mandek ya. Kita ingat ya JM Team inget lah striker Italia kayak gimana dulu gitu kan, begitu luar biasa. Sebutin aja siapa striker Italia favorit kalian, pasti Simone ada. Zaza, oh enggak ya? Gigi Riva. Penaltinya nggak masuk ke samping. Gigi Riva ya. Jadi Rossi ya, Christian Vieri. Itu dia selalu ada gitu. Jadi itu yang hilang dari Italia sekarang gitu. Karena menciptakan peluang banyak gitu, kayak Barella. Itu pemain yang menciptakan peluang gitu. Terus juga tadi bicara soal Bastoni. Ini pemain yang buat gue ini kayak nggak main di Serie A nih orang nih. Ini cocoknya main di liga yang lebih tinggi, misalnya arti permainan lebih tinggi gitu, kayak mungkin di PSG atau mungkin di klub Premier League atau di La Liga. Ini cocok banget karena semalam pun menciptakan beberapa clear cut chances juga, namun nggak ada yang meneruskan gitu. Jadi buat gue secara materi 1, 2, 3, 4 pemain world class, tapi as a team mediocre gue harus bilang. Ya berarti kan lagi ya pelatihnya. World class juga nggak bisa dibilang world class juga sih. Ya kalau yang bisa dibilang influential, ya lo punya Barella, lo punya Di Marco, influential players iya gitu. Buat klubnya juga influential gitu. Tapi bukan big profile players, bukan world class players gitu yang bisa menjadi pembeda gitu. Saat tim lo bermasalah, lo rely on satu pemain ini untuk bisa mengubah sesuatu. Nah itu di Italia lagi nggak ada tuh. Menurut gua tuh tim-tim di era kesuksesan mereka ya banyak banget. Mereka bisa rely ke Pirlo lah. Di tengah lo punya Gattuso lah, Simone Perrotta, iya, Daniele De Rossi, banyak sekali pemain-pemain yang punya karakter pemenang gitu. Dan disatukan dalam tim, pelatihnya juga bisa memaksimalkan peran ini, ya jadi itu barang gitu. Cuman kalau ini udah pemain-pemainnya bukan world class players, sekedar some of them lah mas. Ya influentials, ya Donnarumma ya, Barella oke. Tapi selebihnya Bastoni sulit lah untuk kita bilang mereka sebagai pemain-pemain yang bisa menghadirkan perubahan untuk mengangkat tim gitu. Nah itu lagi nggak ada di Italia. Jadi nggak mudah bagi Gattuso gitu. Tapi ya lo udah ditunjuk, ya lo harus bisa maksimalin materi yang ada gitu. Resources yang lo punya harus bisa lo maksimalin. Tapi sejauh ini ya Gattuso nggak bisa maksimalin itu. Lawan tim-tim yang kualitasnya di bawah mungkin dia bisa. Tapi ketika imbang-imbang dikit dan punya satu predator monster gitu ya kesulitan, kelihatan banget gitu kesulitannya gitu.
Iya, untuk JM Team juga diingatkan bahwa ini live kita hari ini dan harus ada yang memberikan saweran tentunya. Kita nantikan saweran dari kalian. Dan kalau kita bicara tentang international break, tentang Italia yang gagal lolos otomatis, ada juga kabar minornya pemain favorit Aldi Bawazir, Calafiori, mengalami slight injury. Tapi yang lebih parah adalah Gabriel Magalhaes yang bersama dengan Brazil bermain di Emirates Stadium, tapi ada masalah cedera yang mungkin cukup serius sehingga dia harus absen potentially untuk apalagi di laga North London Derby ya, sepertinya tidak akan tampil Gabriel Magalhaes. Sebuah kerugian bagi Mikel Arteta, bagi Arsenal kalau memang dua pemain yang tentunya diandalkan di zona pertahanan akan absen untuk durasi yang cukup panjang. Iya, yang cedera pertama Gabriel Magalhaes, terus yang cedera kedua adalah pemain yang diharapkan bisa menggantikan Gabriel, yaitu Calafiori kan, left footed center back gitu. Dua-duanya cedera gitu. Dan ya kalau kata Gabriel sih bilang ini bukan cedera yang seolah-olah gue jadi gak bisa lari juga sih, cuman gue merasa gak nyaman aja di groin ya. Jadi untuk biar gue gak makin parah, gue minta dikeluarin aja gitu, misalnya di out untuk mendapatkan perawatan gitu. Cuman ya oke lah kalau North London Derby, di London Derby dia gak bisa main ya gak apa-apa lah. Karena masih banyak pemain lain juga yang bisa mengisi gitu, bisa Hincapié, bisa Saliba sama nanti Muslera gitu. Jadi ya buat gua kehilangan besar, cuman ya part of being top team ya pasti kan dilanda cedera gitu kan. Semua tim lah mendapatkan cedera. Cuman ya international break kadang lu beruntung, kadang lu enggak, dan ya ini hal yang dihadapi sama Arsenal gitu. Nah, Gabriel pemain penting buat Arsenal, sangat penting, apalagi kalau emang Arsenal dianggap sebagai set piece FC sebelum dicuri sama Liverpool. Cuman ya balik lagi, ini kan bagian international break dan ini bentar lagi Desember juga festive period. Ya kerugian kenapa sekarang cedera, cuman ya balik lagi Arsenal diharapkan menyiapkan ininya kok, backupnya kok. Ya, shoveling the pack buat Mikel Arteta, tapi sepertinya Aldi seperti banyak fans Arsenal sekarang nggak gusar nih Sabto dengan adanya para pemain yang ada di roster dari Arsenal yang bisa dipakai. Hincapié tadi udah disinggung juga tampil baik. Lewis Kelly masih ada. Ya, ada Lewis Kelly yang juga banyak digadang-gadang akan berpindah di Januari karena menit bermainnya sangat minimal. Padahal di musim lalu influence-nya luar biasa dan Thomas Tuchel sudah bilang nih katanya harus ada perbaikan dari segi menit bermain Lewis Kelly kalau ingin masuk ke squad Lions. Dan juga masih ada Mosquera yang juga potensinya begitu luar biasa. Kita nantikan kalau dimainkan oleh Mikel Arteta. In terms of offense, di mana kita selalu bisa melihat Arsenal come up with plan B ya, ketika nggak ada Saka, ketika nggak ada Odegaard. Berulang-ulang mereka bisa ngebuktiin itu. Berapa kali mereka nggak punya pemain nomor 9, selalu bisa come up with something lah, mau Merino lah didorong, tengahnya diutak-atik lah, kanannya juga diganti-ganti. Tetap aja mereka bisa mencetak gol dan juga selalu bisa tampil cukup meyakinkan dari sisi offense gitu. Yang selama ini nggak diutak-utik kan sisi pertahanan ya. Kita bicara Arsenal yang begitu powerful dari sisi pertahanan, ya mereka heavily rely on Gabriel dan juga Saliba gitu. Kiri kanannya sering diganti-ganti, di posisi Timber sering diganti, posisi Calafiori sering diganti, tapi jelas dari dua ini baterainya lah ya, yang bisa dibilang itu sama sekali nggak tergantikan gitu. Nah ini yang menjadi ujian. Kalau groin kan itu yang masalah yang lo nggak bisa expect kapan lo sembuh 100%-nya gitu kan. Dan mobilitas terganggu banget ya. Betul. Kalau lo di 70%, ya lo bisa main. Lo bisa main tapi relapse turun ke 50%, relapse lagi. Nah itu kan yang menjadi masalah. Lo tetap bisa bermain gitu. Cuman melihat fixtures ya North London Derby, habis itu Bayern Munchen, habis itu Chelsea. 3 lawan berturut-turut yang tentunya menjadi 3 lawan yang harus Munchen doang yang berat. Asik. mulai songong lagi dia. Kalau ini yang gue tunggu nih ketika nanti misalnya Gabriel betul-betul nggak bisa bermain, yaitu Mosquera kan sering menggantikan di tengah jalan dan mereka tetap tampil solid gitu kan ketika Mosquera masuk gitu. Tapi ketika nanti dari awal apakah dia bisa maintain performance-nya seperti itu, di sisi kiri juga apakah Hincapié, apakah si Lewis Kelly in some points of the game mereka bisa tampil bagus gitu. Tapi untuk tampil bagus secara konsisten menit 1 sampai menit 90, ya kan materinya ya itu Gabriel di tengah, kirinya Calafiori, itu yang membuat kenapa Arsenal sulit banget ditembus oleh lawan-lawannya. Nah ini gue menantikan ujian ini. Gue melihat Arteta sudah membuktikan berapa kali lini depannya dia rotate, dia tweaking di situ, dia bisa mendapatkan solusi dari gol-gol yang dia cetak, mau 1 gol kek, mau berapa gol yang dia cetak, at least dia bisa
mereparasi masalah di lini tengah dan juga lini depan. Tapi gue belum lihat dalam durasi yang cukup panjang nanti misalnya lini belakangnya terganggu, terutama dengan Gabriel ini. Nah ini bisa nggak nih Arteta lulus dari ujian? Ini menjadi ujian mungkin pertama ya yang paling sulit buat Arteta lalui. Ya, dan bagi Italia kalau mereka gagal lolos lagi, kalau kalah di playoffs akan menjadi satu momen yang lagi begitu kelam bagi mereka. Tapi harapannya Italia bisa bergabung dengan tim-tim dunia lain yang sudah mengunci kualifikasi ke World Cup 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan juga bagi Arsenal dan para pendukungnya tenang saja karena rosternya lebih baik dan Mikel Arteta akan mempersiapkan skuad terbaik menghadapi Tottenham Hotspurs. Dan kita akan ada satu iklan yang menarik di sini. Pernah nggak pagi-pagi mau berangkat kerja, starter mobil malah ngadat? Nah, itu tandanya aki kamu udah lemah. Sekarang udah ada solusinya, aki GeForce. Produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia, jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter, langsung nyala. Ada pilihan maintenance free, jadi kamu nggak perlu isi air aki lagi, tinggal pakai aja. Variannya juga sangat lengkap dari motor harian sampai mobil SUV semua ada. Cek langsung di geforcesantini.com atau Instagram @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet, kuat, dan siap nyala kapanpun, pilih GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Iya, tadi sampai kaget gue disuruh promosi gitu. Tottenham Hotspur, bukan Hotspurs. Terima lain gue sama fans Spurs. San Antonio Spurs. Ya, kita